Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5021, keluarkan bahan bakar dari bawah kuali. Di Sekte Tianshui, di puncak pegunungan tengah dunia cermin air, berdiri sebuah prasasti batu. Prasasti batu ini, yang berbintik-bintik usia, mempertahankan aura kuno waktu. Terukir di atasnya, setiap nama dalam aksara segel kuno sungguh menakjubkan. Nama-nama ini mewakili para pemimpin alam Dewa Tao Sekte Tianshui saat ini. Prasasti batu ini adalah Daftar Dewa Tao Tianshui. Sejak diperbarui 27 tahun yang lalu, daftar 100 prajurit ini tetap tidak berubah. Dan hari ini, daftar Dewa Tao Tianshui telah diperbarui sekali lagi. Wow! Semburan cahaya keemasan memancar dari daftar Dewa Tao Tianshui, seperti bulan keemasan terbit di timur, menerangi dunia cermin air. Di dunia cermin air, banyak prajurit mengangkat kepala mereka, menatap cahaya keemasan yang bersinar menembus awan. Apakah itu cahaya keemasan yang memancar dari daftar Dewa Dao Tianshui? Cahaya keemasan muncul, membawa awal baru bagi segala sesuatu. Mungkinkah daftar Dewa Dao Tianshui telah diperbarui lagi? Daftar Dewa Tianshui Dao terakhir diperbarui lebih dari 20 tahun yang lalu, dan diperbarui lagi secepat ini. Pergi dan lihat siapa yang ada di daftar. Dalam sekejap, banyak sekali prajurit berdiri dan menuju daftar Dewa Tianshui Dao. Dalam sekejap, puluhan ribu prajurit berkumpul di depan daftar Dewa Tianshui Dao, menatap nama-nama yang ada di daftar. Lebih dari 20 tahun yang lalu, daftar Dewa Tianshui Dao diperbarui. 20 tahun adalah keabadian bagi manusia biasa. Tetapi bagi seorang kultivator, terutama yang telah menembus alam Dao ke atas, 20 tahun hanyalah sekejap mata, seolah baru terjadi kemarin. Daftar Dewa Tianshui Dao. Puncak, Lin Bai. Kedua, Li Yuanzong. Petik 2. Ketiga, Qin Yao. Keempat, Qiao Mo. Banyak sekali mata terbelalak kaget saat melihat daftar itu. Lin Bai ternyata ada di puncak daftar. Li Yuanzong telah diturunkan ke posisi kedua. Setelah bertahun-tahun, Qin Yao sekali lagi berhasil masuk ke 3 besar daftar Dewa Tianshui Dao. Wu Di, Zhao En, Qi Liang, Lei Lin, Wang Xin, Zhou Gu, Li Lu, masing-masing berada di peringkat kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10, turun satu peringkat. Berita tentang pembaruan daftar Dewa Tianshui Dao menyebar bak api, menyapu seluruh sekte. Berita bahwa Lin Bai menduduki puncak daftar, sementara Li Yuanzong terdegradasi ke posisi kedua, menimbulkan kehebohan. Mengapa Lin Bai pantas berada di puncak? Sudah berapa lama dia menjadi anggota sekte? Kontribusi apa yang telah dia berikan? Dia tidak pantas. Kakak senior Li Yuanzong adalah pemimpin sejati. Melihat daftar baru itu, banyak pengikut Li Yuanzong, yang berdiri di depan daftar Dewa Tianshui Dao, mengepalkan tangan dan meraung marah. Seorang prajurit di dekatnya mengejek, Lin Bai tidak layak. Apakah Li Yuanzong layak? Siapa yang dipermalukan di Pulau Xuanhuo? Siapa yang dihajar habis-habisan oleh klan Jiaolong? Apa kau lupa? Seorang prajurit yang mengikuti Li Yuanzong berteriak dingin, apa yang kau bicarakan? Pria itu mencibir, aku mengatakan yang sebenarnya. Li Yuanzong dipermalukan di Pulau Xuanhuo. Ini bukan hanya aib baginya, ini aib bagi klan. Ini adalah noda dalam hidupnya. Jika dia tidak menyucikan diri, dia tidak hanya akan kehilangan posisi teratasnya di daftar Dewa Tianshui Dao, tetapi juga gelarnya sebagai putra suci. Orang dengan noda seperti itu tidak akan pernah bermimpi menjadi putra suci. Banyak prajurit mulai berdebat di depan daftar Dewa Tianshui Dao. Beberapa mengatakan posisi teratas Lin Bai memang pantas. Yang lain mengatakan Lin Bai berstatus rendah dan tidak layak. Tapi tidak diragukan lagi, pembaruan daftar Dewa Tianshui Dao sekali lagi telah mendorong Lin Bai menjadi sorotan, menjadikannya sosok yang dicari di seluruh Laut Suijing. Sekte Tianshui, Kepulauan Tianhe. Pulau Suixin, tempat Li Yuanzong tinggal. Segera setelah daftar Dewa Tianshui Dao diperbarui di dunia Suijing, banyak pengikut Li Yuanzong tiba di Pulau Suixin untuk menyampaikan kabar tersebut. Setelah kekalahan memalukan di Pulau Xuanhuo, Li Yuanzong kembali ke sekte dan mengasingkan diri. Zhao En, Wu Di, Qi Liang, Li Lu, Pan Hun, dan puluhan prajurit lainnya duduk di aula pertemuan Pulau Suixin. Li Yuanzong duduk di ujung meja, wajahnya muram dan dipenuhi duka. Penghinaan terhadap Pulau Xuanhuo masih membekas di benaknya, dan daftar Dewa Tianshui Dao diperbarui lagi, membawa Li Yuanzong ke titik terendahnya.
Li Yuanzong dengan marah melemparkan daftar Dewa Tiansui Dao yang baru dibuat ke tanah, sambil meraung, Lin Bai baru menjadi anggota sekte kurang dari setahun. Apa jasa dan kontribusinya bagi sekte ini? Apa haknya untuk merebut posisi teratasku? Sialan, Lin Bai, kau bajingan, kau benar-benar keji. Aku, Li Yuanzong, bersumpah untuk membalaskan dendamku. Li Yuanzong mengepalkan tinjunya, kukunya menancap di dagingnya, darah menetes di sela-sela jarinya. Zhao En, Wu Di, Qi Liang, dan yang lainnya tampak sangat muram. Zhao En berbisik, kakak senior Li Yuanzong, pembaruan daftar Dewa Tiansui Dao Sekte pasti telah dibahas di Aula Fushui. Sekarang daftar tersebut telah diperbarui, apakah itu berarti masalah ini telah disetujui oleh para petinggi Sekte Tiansui? Wajah Li Yuanzong berubah muram, menatap Zhao En dan bertanya, Zhao En, apa yang ingin kau katakan? Zhao En menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak senior Li Yuanzong, kita harus waspada. Lin Bai datang dengan momentum yang luar biasa. Hanya dalam 1 tahun, dia telah mencapai puncak daftar Dewa Tiansui Dao. Jika sekte memberinya sedikit dukungan, dia mungkin akan langsung menjadi putra dewa. Mustahil. Li Yuanzong murka setelah mendengar ini, matanya merah padam, jabatan putra dewa adalah milikku, Li Yuanzong, dan tak seorang pun dapat merebutnya. Semua orang di Pulau Suixin menjadi muram, terutama setelah kekalahan telak di Pulau Xuanhuo, yang membuat semua orang hancur. Li Yuanzong bertanya, Zhao En, apakah kau punya ide? Zhao En berbisik, setelah kekalahan telak kita di Pulau Xuanhuo, prestise kita di antara para murid sekte sangat rendah. Namun, tepat pada saat inilah Lin Bai melangkah maju untuk menyelamatkan sekte di Pulau Xuanhuo, dan saat itulah mereka mulai memandangnya dengan mata baru. Saudara Li Yuanzong, prioritas utama kita sekarang adalah memulihkan kedudukan dan prestise kita di antara para murid. Li Yuanzong duduk dengan sedih, mendesah pelan, insiden Pulau Xuanhuo adalah noda dalam hidupku, Li Yuanzong. Tentu saja, aku harus menemukan cara untuk menghapusnya. Tapi bagaimana caranya sekarang? Zhao En menyarankan, saudara Li Yuanzong, aku punya ide. Li Yuanzong mengangkat alis. Bicaralah terus terang, jangan main-main. Zhao En berkata, alam rahasia kuno akan segera dibuka. Li Yuanzong, Qi Liang, dan yang lainnya menyipitkan mata, tatapan mereka dingin. Maksudmu? Li Yuanzong menatap Zhao En. Zhao En berkata, sejak Sekte Tiansui jatuh dari kekuasaan, setiap perjalanan ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba selalu berakhir dengan kekalahan. Terutama 10 tahun yang lalu, tim sekte yang pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba tidak hanya gagal membawa kembali herba spiritual, tetapi semua prajuritnya tewas di alam rahasia. Jika kita bisa memasuki alam rahasia kuno yang sunyi, mengumpulkan herba spiritual yang dibutuhkan sekte, dan kemudian menekan kesombongan para murid sekte Tiandi, kita pasti akan dapat mengembalikan prestise dan status kita di hati banyak murid. Mata Li Yuanzong langsung berbinar antusias, dan dia membuat keputusan, baiklah, kalau begitu mari kita bergabung dan jelajahi alam rahasia kuno yang sunyi. Bab 5022 Sesuatu terjadi. Pada hari kedua setelah daftar Dewa Tiansui Dao diumumkan, Li Yuanzong, Zhao En, Qi Liang, Pan Hun, dan yang lainnya mengumumkan rencana mereka untuk pergi ke alam rahasia kuno guna mengumpulkan ramuan untuk sekte tersebut. Sejak kemunduran Sekte Tiansui, alam rahasia kuno telah menjadi identik dengan kematian. Setiap murid Sekte Tiansui yang memasuki alam rahasia kuno menghadapi pengalaman mendekati kematian, bahkan mereka yang muncul hidup-hidup pun kultivasinya hancur dan tetap cacat permanen. Mendengar berita ini, semua orang terkesiap. Jelas bagi semua orang bahwa Li Yuanzong dan timnya tampaknya bertekad untuk menyingkirkan sumber masalah mereka. Suatu hari, Qiao Mo dan Qin Yao tiba di Pulau Mingyue. Keduanya membawa hadiah untuk memberi selamat kepada Lin Bai. Qin Yao memberinya sebuah ramuan berharga. Meskipun Lin Bai tidak membutuhkannya, ia menerimanya sambil tersenyum. Selamat, saudara muda Lin Bai, karena telah mencapai puncak daftar Dewa Tiansui Dao kurang dari setahun setelah bergabung dengan sekte. Qiao Mo memberinya sebuah tusuk rambut giok, senjata magis pelindung yang jelas-jelas ia simpan rapat di hatinya. Sejak perselisihan Qiao Mo dengan Bai Senglou, ia terpaksa mengandalkan sumber daya kultivasinya sendiri. Latihan sehari-harinya sangat berat, dan ia tidak terlalu kaya. Kini setelah Lin Bai masuk dalam daftar Dewa Tiansui Dao, ia tak bisa memikirkan hadiah yang bagus, jadi ia memberinya jepit rambut favoritnya.
Ia memberikannya kepada Lin Bai, dengan mengatakan bahwa jepit rambut itu akan diberikannya kepada orang yang dicintainya di masa depan. Lin Bai, menyadari kesulitan Kiao Mo, pun menerimanya sambil tersenyum. Kau seharusnya memanggilku kakak senior Lin Bai sekarang, kata Kiao Mo kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai mengundang mereka berdua masuk untuk minum teh dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, jangan menggodaku. Tidak ada yang namanya kakak senior atau adik junior. Hanya karena Li Yuanzong kehilangan begitu banyak uang di Pulau Xuanhuo, aku beruntung bisa mencapai puncak daftar Dewa Tiansui Dao. Posisi teratas ini memang membuatku terkenal, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kata Lin Bai sambil tersenyum masam, menggelengkan kepalanya. Qin Yao berkata, menjadi yang teratas dalam peringkat Sekte Tiansui memang ada kekurangannya, tetapi juga ada kelebihannya. Mencapai posisi teratas berarti kau berhak bersaing memperebutkan posisi putra suci. Apa kau tidak memikirkan hal itu, adik muda Lin Bai? Sebenarnya, Lin Bai tidak terlalu memikirkan gelar putra suci Sekte Tiansui. Mungkin bagi Qin Yao, Li Yuanzong, dan yang lainnya, posisi putra suci melambangkan kekuasaan, status, kekuatan, dan wewenang. Namun bagi Lin Bai, itu bukanlah hal yang istimewa, dan ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Lin Bai tersenyum dan berkata, posisi putra suci ditentukan oleh para petinggi sekte. Bagaimana mungkin aku melakukannya begitu saja jika aku mau? Kiao Mo tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik kepada Lin Bai, hati-hati dengan Li Yuanzong. Dia berpikiran sempit, kenaikanmu ke puncak peringkat Dewa Tiansui Dao pasti akan menyimpan dendam dan membalas dendam. Kau harus sangat berhati-hati. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin memprovokasi dia, tapi aku juga berharap dia tidak memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan membuatnya sangat sulit. Pada saat itu, Lin Bai tiba-tiba merasakan suara nyaring keluar dari tas penyimpanannya. Bingung, Lin Bai membuka tas penyimpanan dan mengeluarkan token transmisi suara. Suara gagak langsung terdengar dari token itu, sialan. Lin Bai, kemari dan selamatkan kami. Wajah Lin Bai penuh dengan pertanyaan dan bertanya, gagak, apa yang terjadi? Kiao Mo dan Qin Yao segera berhenti mengobrol dan menatap Lin Bai dengan ekspresi aneh. Wajah Lin Bai tiba-tiba berubah serius, jelas sesuatu telah terjadi. Gagak itu segera berkata, berhenti bicara omong kosong, sudah terlambat, ambil saja mayatnya untukku dan Yigu. Pulau Longyan. Cepat kemari. Wajah Lin Bai serius dan dia menyimpan token transmisi suara itu. Qin Yao segera bertanya, Lin Bai, apa yang terjadi? Lin Bai bertanya, kakak senior Qin Yao, di mana Pulau Longyan? Qin Yao menjawab, Pulau Longyan terletak di barat Laut Suijing, tidak jauh dari Sekte Tiansui. Daerah ini kaya akan biji besi ajaib yang disebut emas api naga kuno. Dulunya merupakan bagian dari wilayah Sekte Tiansui. Kemudian, ketika Sekte Tiansui mengalami kemunduran, daerah ini direbut oleh klan ikan naga. Kemudian, banyak murid ingin merebut kembali tempat ini. Mereka sering pergi ke Pulau Longyan untuk melawan klan ikan naga, dan pulau itu pun menjadi medan perang. Kenapa kau bertanya? Lin Bai tiba-tiba berdiri, menginjak pedang terbangnya, dan berkata, Yigu mengalami kecelakaan di Pulau Longyan. Aku harus pergi ke sana. Setelah itu, Lin Bai hendak terbang pergi. Qin Yao dan Kiao Mo saling berpandangan. Kedua wanita itu merasakan sesuatu yang lebih serius sedang terjadi, dan mereka segera mengikuti Lin Bai. Di barat Laut Suijing terdapat sebuah pulau vulkanik aktif. Ratusan gunung berapi meletus siang dan malam, menyelimuti langit dengan asap hitam tebal, menutupi ratusan mil. Ratusan gunung berapi memuntahkan lava, bahkan terlihat dari jarak ratusan mil. Lin Bai terbang langsung ke Pulau Longyan, mengeluarkan token transmisi suara, dan berkata, aku sudah sampai. Di mana kau? Dari ujung token yang lain, terdengar suara gagak berbisik, di pesisir selatan pulau, ada pohon tua yang hangus. Aku di sana. Setelah mendengar lokasinya, Lin Bai segera terbang menjauh, dengan cepat mencapai tepi selatan. Sebuah gunung berapi yang megah terus-menerus menyemburkan api, lava panas mengalir menuruni lereng gunung ke laut. Di tebing tempat lava mengalir, berdiri sebuah pohon tua yang bengkok, berakar di dalam lava. Pohon ini jelas bukan makhluk biasa, kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa bertahan dari lava yang membara? Saat pedang Lin Bai mencapai permukaan laut, ia melihat beberapa orang melayang ke udara, mencari-cari di sekitar pohon tua itu. Aneh, kemana burung itu pergi?
Bajingan itu tidak pandai bertarung, tapi dia sangat cepat. Dia juga ahli bersembunyi. Temukan dia. Kelima pria itu berpencar, dengan hati-hati mencari di sekitar. Namun, mereka tidak melihat seekor gagak pun, yang menyatu sempurna dengan bayangan pohon yang bengkok, mengamati mereka dari balik bayangan. Apa yang terjadi? Lin Bai juga melihat gagak itu bersembunyi di balik bayangan. Gagak itu melihat Lin Bai dan segera mengepakkan sayapnya untuk terbang, hinggap di bahunya. Kenapa kau begitu lambat? Lin Bai menatap gagak itu dengan cemberut. Dari saat mereka menerima berita dari Pulau Mingyue ke Pulau Longyan, kurang dari setengah jam telah berlalu. Bagaimana ini bisa dianggap lambat? Seorang prajurit biasa membutuhkan setidaknya 3 atau 4 jam untuk menempuh perjalanan. Gagak itu menatap orang-orang di depannya dan berkata kepada Lin Bai, mereka adalah orang-orang yang memburu Yi Gu dan aku. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Apa kau memprovokasi mereka? Atau apa kau mencuri harta mereka? Gagak itu berkata dengan sedih, aku bahkan tidak mengenal mereka, jadi bagaimana aku bisa memprovokasi mereka? Lagi pula, mereka terlihat sangat miskin, harta apa yang mereka miliki yang membuatku peduli? Lin Bai bertanya, di mana Yi Gu? Gagak itu berkata, Yi Gu dan aku dipisahkan oleh mereka, dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Mata Lin Bai menyipit, dan ia muncul di hadapan 5 orang yang berada di atas pedangnya. Kelima orang itu sedang mencari jejak gagak, dan tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan sesosok yang jatuh dari langit. Apa yang kalian cari? Lin Bai menatap kelima orang itu dengan dingin. Bab 5023 Trik Li Yuanzong. Kelima pria itu masih mencari gagak itu. Di mana burung itu? Mungkinkah ia menggali di bawah tanah? Tanah ini penuh lava cair. Kalaupun menggali, ia pasti sudah mati. Aneh, kemana burung itu pergi? Tepat ketika kelima pria itu tidak menemukan apapun, Lin Bai tiba-tiba mendarat di pedangnya dan muncul di hadapan mereka. Seekor gagak, sehitam giok, bertengger di bahunya, menatap mereka dengan tatapan tajam. Apa yang kalian cari? Mencarinya. Lin Bai mencibir, menunjuk gagak di bahunya. Kelima pria itu ketakutan, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka berkumpul, menatap Lin Bai. Itu kau, Lin Bai. Itu Lin Bai. Kita bukan tandingannya. Mundur. Menyadari Lin Bai, kelima pria itu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu. Mereka semua adalah prajurit tingkat Dewa Dao. Meskipun kultivasi mereka tidak sekuat para master di daftar Dewa Dao Tiansui, mereka juga tidak lemah. Namun, mereka jelas bukan tandingan Lin Bai. Di dalam sekte Tiansui, Lin Bai kini menjadi gunung yang diidam-idamkan setiap murid. Dalam pertempuran di Laut Fang, Lin Bai seorang diri membantai 2 calon putra naga, membuat klan Jiaolong tak berdaya dan membuatnya terkenal luas. Sekembalinya ke sekte, ia diakui dan ditempatkan di puncak daftar Dewa Dao Tiansui. Posisi teratas ini, secara harfiah, berarti sekte tersebut mengakui Lin Bai sebagai Dewa Dao terkemuka di dalam sekte Tiansui. Tentu saja, mereka bukan tandingan Lin Bai, jadi setelah mengenalinya, mereka berbalik dan melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Lin Bai membiarkan mereka lolos? Seketika, pikiran Lin Bai bergerak, dan pedang terbang mata naganya melesat maju, menerjang langsung ke arah kelima pria itu. Bilah tajamnya menebas, memaksa orang-orang yang melarikan diri itu mundur. Ketakutan, kelima orang itu berkumpul, memperhatikan Lin Bai dengan waspada. Lin Bai, kami peringatkan. Kami berasal dari garis keturunan Tetua Agung. Saudara di belakang kami adalah murid langsung Tetua Agung. Karena tak kunjung lolos, kelima pria itu memanfaatkan para pendukung mereka sebagai dalih, mencoba menakut-nakuti Lin Bai. Lin Bai mengayunkan pedangnya ke arah kelima pria itu dan dengan dingin bertanya, kenapa kalian menyerang Yi Gu? Siapa yang menyerang Yi Gu? Kelima pria itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka mencibir, kami bisa memberitahumu, tapi kau harus berjanji akan membiarkan kami pergi. Dengan desiran. Saat pria itu selesai berbicara, kilatan cahaya pedang membelah kepalanya. Darah panas berceceran di wajah keempat pria lainnya, membuat mata mereka terbelalak dan tubuh mereka gemetar. Kalian tidak berhak bernegosiasi denganku. Jawab apa yang kuminta. Jika kalian berani menghindar atau bicara omong kosong, aku akan segera mengeksekusi kalian. Wajah Lin Bai tegas, namun niat membunuh terpancar darinya. Sementara itu, Qiaomo dan Qin Yao tiba di Pulau Longyan dan menghampiri Lin Bai. Melihat Lin Bai menghalangi dan menginterogasi kelima pria itu,
mereka tetap diam, berdiri diam di sampingnya. Wajah keempat pria itu memucat ketakutan, dan mereka berbisik, kami adalah anak buah Tetua Agung. Jika kalian berani membunuh kami, Tetua Agung tidak akan membiarkan kalian pergi. Swiss. Kilatan cahaya pedang kembali membelah pembicara menjadi dua. Ketiga pria lainnya roboh ke tanah ketakutan, menatap Lin Bai dengan ngeri. Bisakah kalian menjawab pertanyaanku sekarang? Tanya Lin Bai dingin. Ketiga pria itu meludah dengan gugup, mata mereka terkulai saat mereka buru-buru berkata, kakak senior Li Yuanzong memerintahkan kami untuk melakukan ini. Dia mengetahui hubungan Yi Gu yang tidak biasa dengan kalian, dan bagaimana hal itu menyebabkan dia dipermalukan di Pulau Xuanhuo. Dia kemudian menyimpan dendam terhadap kalian karena mencapai puncak daftar. Dia tak punya pilihan selain menyerang Yi Gu. Jadi dia tahu bahwa Yi Gu dan temannya telah menerima misi Pulau Longyan di gedung misi, jadi dia mengirim kami ke Pulau Longyan untuk menyergap Yi Gu. Mendengar ini, wajah Lin Bai sedikit muram. Kaulah Li Yuanzong. Baru saat itulah Lin Bai menyadari bahwa mereka yang baru saja mengaku sebagai pejuang dari garis keturunan Tetua Agung memiliki murid langsung Tetua Agung di belakang mereka. Murid langsung ini adalah Li Yuanzong. Di mana Yi Gu? Tanya Lin Bai dingin. Crow menyebutkan bahwa ketika kelompok itu menyergap Yi Gu dan Crow telah terpisah dan kini hilang. Lin Bai harus mencari tahu apakah Yi Gu telah jatuh ke tangan mereka. Ketiga pria itu berkata, kami baru saja menerima kabar bahwa Yi Gu telah ditangkap. Setelah mendengar bahwa Yi Gu telah ditangkap, Lin Bai memancarkan cahaya pedang yang tajam. Yi Gu awalnya tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi terlibat hanya karena hubungan istimewanya dengan Lin Bai. Semua ini disebabkan oleh Lin Bai. Jika Yi Gu mati karena ini, Lin Bai pasti akan merasa sangat bersalah. Melihat Lin Bai marah, ketiga orang itu buru-buru berkata, kakak senior Lin Bai, tenanglah, kakak senior Lin Bai, tenanglah, kami tidak membunuh Yi Gu, dia masih hidup, masih hidup. Setelah kami menangkap Yi Gu, kami memukulinya dengan kejam dan mengirimnya ke pulau tempat tinggal kakak senior Li Yuanzong. Kami pikir membiarkan kakak senior Li Yuanzong membunuh Yi Gu secara langsung mungkin akan membuatnya merasa lebih baik, jadi kami mengirim Yi Gu ke sana. Selama kakak senior Lin Bai pergi ke pulau kakak senior Li Yuanzong, dia pasti akan menemukan Yi Gu. Ketiga orang itu menceritakan semua berita itu secara rinci. Wajah Lin Bai menjadi muram saat ia bertanya kepada Qiao Mo dan Qin Yao, di mana pulau Li Yuanzong. Qin Yao menjawab, Kepulauan Tianhe, Pulau Suixin. Qiao Mo berkata, Lin Bai, masalah ini menyangkut dirimu dan Li Yuanzong, dua orang teratas dalam daftar Dewa Tiansui Dao. Kita harus memberitahu sekte terlebih dahulu dan biarkan mereka yang membuat keputusan akhir. Setelah mengetahui keberadaan Li Yuanzong, Lin Bai berbalik dan pergi tanpa ragu. Ketiga pria itu menghela napas lega melihat Lin Bai pergi. Namun, tepat saat itu, sebilah pedang terbang menembus udara, meluncur melewati leher ketiga pria itu dan memenggal kepala mereka. Saat ketiga tubuh tanpa kepala itu ambruk ke lava, sosok Lin Bai menghilang di cakrawala. Oh tidak, sesuatu akan terjadi. Wajah Qin Yao muram, tahu betul bahwa Lin Bai sedang menuju Pulau Suixin untuk menemukan Li Yuanzong. Menyentuh Li Yuanzong adalah masalah serius, dan itu bisa memicu perselisihan internal di dalam sekte Tiansui. Kata Qiao Mo, menatap Qin Yao. Meskipun Li Yuanzong mengalami penghinaan di Pulau Xuanhuo dan statusnya di dalam sekte Tiansui merosot, ia masih menduduki peringkat kedua dalam daftar Dewa Taois Tiansui dan merupakan murid langsung dari Tetua Agung, memegang posisi penting dalam sekte tersebut. Lebih jauh lagi, sekte tersebut sebelumnya telah melatihnya sebagai putra suci, dan ia memiliki banyak pengikut setia. Jika dia sampai melanggar Pulau Suixin dan terlibat konflik serius dengan Li Yuanzong, niscaya akan menantang otoritas sekte Tiansui dan Tetua Agung. Hal ini berpotensi memicu perselisihan internal di dalam sekte Tiansui. Qin Yao dan Qiao Mo bertukar pandang dan buru-buru mengejar Lin Bai. Namun kecepatan mereka tak tertandingi oleh ilmu pedang Lin Bai. Ilmu pedangnya berubah menjadi pelangi terbang, menyapu permukaan Laut Suijing yang tenang dalam sekejap mata, menimbulkan gelombang besar sebelum menghilang di tepian langit dan bumi. Bab 5024 Yi Gu dalam masalah. Di Pulau Suixin, Li Yuanzong sedang mempersiapkan berbagai ramuan dan senjata ajaib untuk perjalanannya ke alam rahasia kuno yang sunyi. Ia tahu betul bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman hidup atau mati, sebuah tugas yang berat.
Namun, ia tak punya pilihan selain pergi ke sana, mengumpulkan ramuan untuk sekte, dan menekan kesombongan para pengikut sekte Tiandi untuk memulihkan posisinya di hadapan para pengikut sekte Tiansui. Ia tak punya pilihan selain melakukan perjalanan itu. Lin Bai sialan. Jika kita semua dipermalukan di Pulau Xuanhuo, bukankah akan segera ada lebih sedikit masalah? Tapi aku dipermalukan, dan kau menyelamatkan muka sekte, memaksaku mempertaruhkan nyawaku untuk mengumpulkan ramuan di alam rahasia kuno yang sunyi. Duduk di istana, Li Yuanzong mengingat bahaya alam rahasia kuno yang sunyi, dan gelombang amarah membuncah di hatinya. Ia tak bisa berhenti memikirkan Lin Bai, dan ia mengutuk dengan keras, "Tunggu saja, aku akan membuatmu menderita di sekte ini, baik hidup maupun mati." Tepat saat itu, terdengar suara memanggil dari luar pintu, "Saudara Li Yuanzong, kami telah menangkap Yi Gu dan membawanya kepadamu." Mendengar suara itu, Li Yuanzong mengangkat matanya, raut wajahnya muram saat ia melangkah keluar. Lebih dari 20 prajurit Tao berdiri di luar gerbang, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Di tangan mereka, mereka mencengkeram 4 rantai. Di depan mata, mereka mengikat seorang pemuda, berlumuran darah dan berantakan. Ia dipukuli hingga tak dikenali, berlumuran darah, tetapi masih dapat dikenali sebagai Yi Gu. Bang! Sekitar 20 orang itu melemparkan Yi Gu ke hadapan Li Yuanzong, dan genangan darah segera terbentuk di bawahnya. Kalian bajingan. Beraninya kalian menyentuhku. Apa kalian tahu siapa aku?" Yi Gu yang terluka parah jatuh ke tanah, darah mengucur dari mulutnya. Namun kata-katanya terdengar sangat mendominasi dan arogan. Bahkan diwarnai amarah seorang atasan. "Yi Gu, apa kau tahu di mana tempat ini? Beraninya kau berteriak seperti itu." Seorang pendekar Tao berjalan mendekat, meraung dengan raut wajah yang ganas, lalu menendang wajah Yi Gu hingga mulutnya berlumuran darah dan busa. Li Yuanzong menghampiri Yi Gu dengan seringai di wajahnya, berjongkok, dan berkata sambil tersenyum, "Yi Gu, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja nasib burukmu. Siapa suruh kau berteman dengan Lin Bai? Bagaimana kalau begini? Aku beri kau pilihan. Asalkan kau mengutuk Lin Bai bajingan kura-kura, sekarang juga, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana?" Tanya Li Yuanzong sambil menatap Yi Gu dengan senyum nakal. Haha, di balik rambut Yi Gu yang kusut, matanya berkilat tajam. Ia terkekeh, "Jadi kau, Li Yuanzong. Aku penasaran bagaimana bajingan-bajingan ini berani melawanku. Ternyata kau dalangnya. Itu tidak mengejutkan. Lagi pula, kau berpikiran sempit, picik, dan cerewet, seperti perempuan. Kau pikir kau bisa membandingkan dirimu dengan Lin Bai? Lihat dirimu sendiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan Lin Bai? Kau hanyalah sampah." Senyum Li Yuanzong membeku, raut wajahnya berubah menjadi ganas dan mengerikan. Tiba-tiba ia mengangkat kakinya dan menginjak punggung Lin Bai, meremukkan tulang-tulangnya. Li Yuanzong berteriak dingin, "Kuberi kau satu kesempatan lagi." Kutuk Lin Bai. Mulut Yi Gu menyemburkan darah, tetapi ia tertawa terbahak-bahak. "Li Yuanzong, lebih baik kau bunuh aku hari ini, atau aku akan membunuhmu." Li Yuanzong murka dan mengangkat tinjunya untuk menyerang. Yi Gu sudah terluka parah, dan sekarang, setelah dipukuli oleh Li Yuanzong dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, ia hampir tidak bernapas. Namun Yi Gu tidak pernah sekalipun menghina Lin Bai. Ia juga tidak memohon belas kasihan dengan rendah hati. Saat itu, cahaya pelangi datang dengan cepat, mendarat di atas Pulau Suixin. Dilihat dari atas, Pulau Suixin membentang luas, beberapa kali lipat ukuran Pulau Mingyue. Pulau ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, dinaungi pepohonan hijau, puncak-puncak yang menjulang tinggi, dan ratusan perahu yang berlomba melawan arus. Sungguh surga kebahagiaan. Seluruh pulau diselimuti oleh formasi magis yang luar biasa kuat. Lin Bai naik ke atas Pulau Suixin, tanpa sepatah kata pun atau permintaan. Ia mengayunkan pedang iblisnya, mendarat di telapak tangannya. Teknik Dao menelan langit, yang terbebas dari batasannya, beraksi. Dengan satu tebasan dahsyat, pedang itu menebas. Seberkas cahaya pedang hitam, seperti makhluk ilahi yang menebas dari langit, merobek cahaya langit dan bumi, dan menghantam formasi magis di Pulau Suixin. Pulau Suixin berguncang hebat. Para prajurit di Pulau Suixin mendongak, hanya untuk melihat formasi magis yang menyelimuti pulau itu hancur oleh cahaya pedang hitam. Siapa yang berani memasuki Pulau Suixin?
Apa kau bosan hidup? Apa kau tidak tahu ini dojo kakak senior Li Yuanzong? Kau sedang mencari mati. Dalam sekejap, para prajurit di Pulau Suixin muncul ke permukaan, menuju celah formasi. Mereka semua adalah pengikut Li Yuanzong. Beberapa adalah prajurit Tao dari Sekte Tiansui, tetapi banyak juga prajurit biasa. Para prajurit biasa ini merasa kultivasi mereka sia-sia, tidak mampu mencapai puncak seni bela diri dengan bakat dan potensi mereka sendiri, dan hanya bisa mengandalkan orang lain. Oleh karena itu, mereka memilih Li Yuanzong, berharap setelah menjadi putra suci, ia akan memberi mereka bimbingan dan membantu mereka meraih manfaat yang lebih besar. Li Yuanzong tidak hanya berpikiran sempit tetapi juga sangat sombong. Memiliki begitu banyak murid yang mengerumuninya untuk menjilatnya hanya memuaskan kesombongannya. Dalam sekejap mata, ratusan prajurit muncul di hadapan Lin Bai, semuanya bersenjata lengkap dan dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang masuk tanpa izin di Pulau Suixin? Haha, siapa aku? Bukankah ini Lin Bai, sensasi baru-baru ini? Lin Bai, beraninya kau memasuki Pulau Suixin. Kau benar-benar melanggar hukum. Ratusan prajurit ini, meskipun tidak sekuat Lin Bai, telah terbiasa mengeksploitasi gengsi dan dominasi Li Yuanzong. Kata-kata mereka kepada Lin Bai sangat tajam. Lin Bai tidak mau membuang waktu dengan mereka dan berkata dengan dingin, suruh Li Yuanzong keluar dan temui aku. Mulut besar, kakak senior Li Yuanzong, apa? Kau pikir kau bisa menemuinya kapanpun kau mau? Jangan berpikir bahwa berada di puncak daftar Dewa Tiansui Dao memberimu kebebasan untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Jangan terburu-buru, segalanya berubah, dan siapa yang tahu kapan dia akan jatuh. Lin Bai, aku sarankan kau untuk berhati-hati. Kakak senior Li Yuanzong bukanlah seseorang yang bisa kau lawan dengan mudah, terutama karena dia didukung oleh Tetua Agung. Kau tidak bisa mengalahkannya. Jawaban-jawaban yang tidak relevan dari orang-orang ini membuat Lin Bai kesal. Tak mau membantah, Lin Bai melangkah maju. Karena kau tak mau memanggilnya, aku harus masuk dan mencarinya sendiri. Saat Lin Bai melangkah maju, ratusan prajurit langsung mengepungnya. Berhenti. Maju selangkah lagi, dan aku akan menghancurkanmu. Para prajurit menghunus senjata mereka, melotot ke arah Lin Bai dengan niat membunuh. Meskipun Lin Bai berwatak halus, ia perlahan mulai kehilangan ketenangannya di bawah provokasi berulang kali dari para prajurit yang tak tahu malu ini. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kalian bisa menghancurkanku. Lin Bai terus maju, pedang iblis di tangan. Ratusan prajurit saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berteriak, saudara-saudara, ayo serang bersama. Apa yang kalian takutkan? Kita punya kakak senior Li Yuanzong dan tetua agung yang mendukung kita. Aku tak percaya dia berani melakukan apapun pada kita. Serang. Ratusan dari mereka bergegas maju. Bab 5025, 1 lawan 100. Saudara-saudara, apa yang kalian takutkan? Kita mendapat dukungan dari Tetua Agung dan saudara senior Li Yuanzong. Serang. Bersama-sama, bunuh dia dan balaskan dendam saudara senior Li Yuanzong. Bunuh. Ratusan prajurit menyerbu maju, pedang-pedang berkilat, tinju dan telapak tangan menghujani Lin Bai di udara. Pedang terbang. Pikir Lin Bai, mencoba memanggil 3 pedang terbang. Namun, hanya pedang terbang mata naga yang muncul. Senyum getir tersungging di hati Lin Bai. Pertarungannya sebelumnya dengan Pangeran Yan di mata air laut dalam telah merusak 2 pedang terbangnya. Selama waktu ini, Lin Bai sibuk dengan urusan sekte dan tidak punya waktu untuk menyempurnakan pedang terbang baru. Oleh karena itu, urusan ini tertunda. Meskipun ia tidak memiliki 3 pedang terbang, dengan pedang terbang mata naga di tangan, Lin Bai tidak lagi takut. Pedang terbang itu berubah menjadi bilah cahaya yang menyilaukan, menebas udara, langsung membantai puluhan prajurit. Ah! Jeritan menggema, diiringi hujan darah saat puluhan mayat berjatuhan dari langit. Bersamaan dengan itu, Lin Bai mengeluarkan penggaris pengukur dari tas penyimpanannya. Pedang raksasa berwarna gelap itu mendarat di tangannya, langsung memancarkan kekuatan pedang yang dahsyat. Mati. Otot-otot Lin Bai menggembung, dan setiap tetes darah, setiap tulang, meraung seperti naga. Otot-ototnya menggembung, seperti naga yang melingkar. Ia mengangkat penggaris pengukur dengan kedua tangan dan membantingnya. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh penggaris itu menggelapkan langit dan bumi. Ratusan prajurit yang menyerbu Lin Bai merasa seolah-olah sebuah gunung telah jatuh di pundak mereka, menghancurkan daging dan tulang mereka menjadi puing-puing. Ah!
Jeritan tajam bergema tanpa henti. Pedang raksasa itu menebas dengan suara bang, 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 yang menggelegar, dan lebih dari separuh dari ratusan prajurit itu musnah oleh satu serangan Lin Bai. Kekuatan yang terpancar dari penggaris pengukur mendarat di Pulau Suixin. Dengan satu krak yang terdengar, seluruh pulau yang luas itu hancur oleh satu serangan penggaris itu. Pulau Suixin terbelah, pecah menjadi 5 bagian. Air laut yang tak berujung menyembur dari celah-celah, dengan cepat mendorong kelima wilayah itu ke segala arah. Dalam radius 10.000 mil, area di pusat hantaman pedang itu menyaksikan tanah hancur sedalam 3 kaki, tak menyisakan rumput maupun tumbuhan. Ratusan prajurit yang sebelumnya menyerang dengan ganas kini musnah oleh satu serangan Lin Bai. 20 atau 30 prajurit yang tersisa nyaris tak berdaya, mengandalkan senjata sihir pertahanan mereka dengan harga yang mahal. Setelah pedang itu menghantam, Lin Bai menyarungkan penggaris pengukur dan pedang terbang, menatap acuh tak acuh ke arah 20 prajurit yang tersisa di bawah. Sementara itu, Qiao Mo dan Qin Yao tiba di atas Pulau Suixin satu demi satu. Mereka melihat formasi pertahanan pulau itu hancur. Pulau yang dulu indah kini hancur oleh pedang. Kedua wanita itu tercengang. Sejak berdirinya Sekte Tiansui, belum pernah ada individu pelanggar hukum seperti Lin Bai yang berani menyebabkan keributan seperti itu di dalam sekte. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan sejati Lin Bai? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya bahkan setelah membunuh dua putra yang hampir menjadi naga di Laut Fang? Mata Qin Yao dan Qiao Mo terbelalak takjub. Mereka tak percaya ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pendekar Dewa Dao tingkat 9. Menghancurkan bumi dengan satu tebasan pedang, membantai ratusan orang dengan satu tebasan. Bahkan pendekar Dewa Dao tingkat atas pun tak mampu melakukan ini, mereka pun tak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Berhenti. Saat itu, sebuah teriakan keras menggema dari kejauhan. Li Yuanzong tiba bersama puluhan pendekar Taois puncak. Melihat Pulau Suixin hancur dan ratusan pengikutnya tewas atau terluka, Li Yuanzong murka, wajahnya melotot dan penuh amarah. Saudara Li Yuanzong, selamatkan aku, selamatkan aku. Para pendekar yang baru saja lolos dari maut berteriak minta tolong, menyeret tubuh mereka yang terluka ke punggungnya. Air mata menggenang. Di suara mereka berseru, Saudara Li, Lin Bai telah memasuki Pulau Suixin tanpa izin dan, didorong oleh nafsu haus darah, telah membunuh begitu banyak saudara kita. Kau harus membalaskan dendam mereka. Li Yuanzong mengepalkan tinjunya dan meraung dengan gigi terkatup, Lin Bai, apa yang kau inginkan? Ekspresi Lin Bai tetap datar. Hanya satu hal yang ingin kukatakan, jika Yi Gu mati, semua orang di Pulau Suixin akan dikubur bersamanya. Kata-kata Lin Bai dipenuhi dengan dingin dan kejam yang ekstrim. Dan nadanya mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Seolah-olah kata-katanya adalah dekrit kekaisaran. Dia mengancam akan mengubur semua orang di Pulau Suixin bersamanya, dan tak seorang pun bisa lolos hari ini. Di mana Yi Gu? Tanya Lin Bai, menatap Li Yuanzong dengan dingin. Li Yuanzong mendengus, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku tidak mengerti mengapa kau datang ke Pulau Suixin untuk membuat masalah sekarang setelah Yi Gu menghilang. Pulau Suixin adalah pulau yang dianugerahkan kepadaku oleh sekte. Kau telah melanggar batas dan membantai murid-murid sekte tanpa alasan, melakukan kejahatan keji. Lin Bai, segera menyerah dan tunggu hukuman sesuai aturan sekte. Li Yuanzong tidak mengakui bahwa ia telah menangkap Yi Gu, tetapi malah mengalihkan pembicaraan, menuduh Lin Bai melanggar aturan sekte. Sedikit ketidaksabaran terpancar di wajah Lin Bai. Ia perlahan menarik pedang iblisnya dari tas penyimpanannya, memancarkan kekuatan pedang yang dahsyat. Ia dengan dingin bertanya, satu pertanyaan terakhir. Di mana Yi Gu? Aku tidak tahu. Li Yuanzong tetap teguh pada pendiriannya. Swiss. Begitu Li Yuanzong selesai berbicara, Lin Bai menghilang dari pandangannya. Wajah Li Yuanzong memucat saat ia merasakan sinar pedang tajam menyerangnya dari segala arah, seperti jaring pedang yang melingkarinya. Sehebat apapun kemampuannya, ia tak bisa lolos dari jaring pedang ini. Gawat! Teriak Li Yuanzong kaget. Ia ingin mengaktifkan formula sihirnya, mengeluarkan harta karunnya, dan melawan. Namun saat itu, pedang Lin Bai menembus seluruh pertahanan Li Yuanzong dan menghentakkannya dengan keras, meremukkannya ke tanah. Bang! Tanah hancur berkeping-keping, dan bersamanya, tulang dada Li Yuanzong. Retakan muncul di organ dalamnya, buah daunnya layu, dan semangatnya melemah. Dengan tendangan ini,
Lin Bai hampir meremukkan Li Yuanzong hingga mati. Ah! Li Yuanzong menjerit memilukan di bawah kaki Lin Bai, darah mengucur dari mulutnya. Lin Bai berkata dengan dingin, aku tidak ingin membuat masalah lagi. Apa kau pikir aku takut padamu? Yigu, di mana mereka? Ah! Li Yuanzong menjerit kesakitan, matanya berkobar-kobar karena amarah. Ia meraung, Lin Bai, bunuh aku kalau berani. Kalau tidak, aku, Li Yuanzong, akan membalas penghinaanmu 100 kali lipat suatu hari nanti. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat ia berbicara, wajah Lin Bai menjadi gelap dan ia menghentakkan kaki dengan keras, siap meremukkan tubuh Li Yuanzong. Namun, tepat ketika Lin Bai hendak membunuh Li Yuanzong, sebuah kekuatan dahsyat dari alam buah Tai Dao turun, menghantam dadanya dan mendorongnya mundur 1000 meter. Lin Bai mendongak dan melihat tetua agung sekte Tiansui turun, wajahnya muram saat ia berdiri di samping Li Yuanzong.